Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran hebat yang melanda gudang penyimpanan di Jalan Sentong Asri, Surabaya pada Selasa malam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran 3 gudang yang dipenuhi material mudah terbakar tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat melalap 3 gudang di Margomulyo Jaya, Jalan Sentong Asri, Surabaya, Jawa Timur, Selasa malam. Kobaran api awalnya diketahui berasal dari komplek G18 yang merupakan gudang penyimpanan sembako. Gudang berisi material yang mudah terbakar sehingga membuat api terus membesar dan merambat ke 2 gudang di sebelahnya yang merupakan gudang penyimpanan ekspedisi berupa barang rumah tangga dan tumpukan kardus. Total 3 gudang ludes dilalap si jago merah. Saksi mata mengatakan saat kejadian tidak ada aktivitas pekerja dan gudang dalam keadaan terkunci. 31 unit mobil pemadam serta 2 unit Bronto Skylift datang untuk memadamkan api selama 3 jam. Kalau lokasi di sini di Margomulyo biasanya kesulitannya tetap aja masalah air. Tapi lokasi ini kebetulan dekat sama sungai, jadi kita bisa menggunakan unit-unit itu untuk ngimbal airnya. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek yang sedang bergandingan dengan kakek di sebuah gang dijamret hingga terjatuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penjamret ini terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Aksi penjambretan terhadap pasangan suami istri lanjut usia di Jalan Todopuli 5, Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Kedua pelaku yang telah membuntuti korban langsung melakukan aksinya di dalam gang sempit saat suasana dalam keadaan sepi. Korban ST 65 tahun dan suaminya KR 67 tahun dijambret usai menarik uang tunai jutaan rupiah dari mesin anjungan tunai mandiri yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari keterangan warga sekitar, aksi serupa sering terjadi. Bahkan salah seorang korbannya meninggal dunia usai dijambret. Itu kalau tidak salah itu terjadi lagi kejadian tepatnya di sini. Korban bertamu di rumah saudara. Ya, dia dari ATM, menurut informasinya dari ATM terus dia bertamu ke sini. Terus pelaku dari luar berputar terus mengambil tas dari si korban itu. Kasus ini pun masih diselidiki Polsek Tamanggala. Berdasarkan laporan korban dan bukti rekaman CCTV, wajah pelaku sangat jelas, termasuk nomor polisi kendaraan yang digunakan saat beraksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi usia 2 bulan diculik dan akan dijual di Jakarta. Pelaku nekat menculik bayi itu karena sakit hati. Ibu dari bayi tersebut menolak untuk dinikahi. Kau bilang anaknya mau bunuh. Polisi menangkap Bambang Arianto, pelaku penculikan bayi usia 2 bulan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku usia 35 tahun ini ditangkap setelah melarikan diri ke ibu kota. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bambang ditangkap setelah polisi menerima laporan Intan, ibu bayi yang diculik warga Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku nekat menculik bayi karena ibu bayi itu menolak untuk dinikahi. Penculikan terjadi saat bayi usia 2 bulan itu berada di rumah neneknya. Dia modusnya kabur ke Jakarta. Info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, Pak. Cuma jadi, masih kita kembangkan ini. Oh, jadi bayi ini rencananya mau dijual sama pelaku ini? Info terakhir seperti itu. Pelaku berencana menjual bayi yang diculik itu karena sakit hati cintanya ditolak. Pelaku ditahan di Mapolda Jambi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda warga Teluk Bandar, Lampung diringkus tim gabungan gugus tugas COVID-19 saat menggelar operasi justisi disiplin protokol kesehatan Rabu pagi. Pemuda ini mengantongi narkoba jenis sabu di saku celananya, sementara satu rekannya berhasil kabur dari kejaran petugas.
Pemuda ini dibawa petugas saat terjaring razia masker yang digelar petugas di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. Saat melihat petugas, pelaku bersama rekannya yang mengendarai sepeda mencoba kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku, kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Patroli COVID-19 untuk malam hari telah menemukan salah satu orang yang mencurigakan telah membawa barang sebuah sabu. Karena dia gelagatnya mencurigakan mau membuang sesuatu, makanya kita periksa. Seorang anggota DPRD Palembang berinisial D ditangkap tim gabungan BNN terkait penyalahgunaan narkoba. Tersangka ditangkap bersama istri dan 4 orang lainnya dari sebuah tempat usaha cuci pakaian. Aman. Seorang anggota DPRD Palembang berinisial D ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional RI bersama BNNP dan Polda Sumatera Selatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu ditangkap di sebuah tempat usaha cuci pakaian bersama istri serta 4 orang lainnya. Saat kios laundry digerebek, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 5 kg dan ribuan butir pil ekstasi siap edar. Menurut keterangan BNN, oknum anggota dewan diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di Palembang hingga ke daerah-daerah lain di Sumatera Selatan. Ekstasinya belum dihitung ya. Jadi salah satu diantaranya ada oknum anggota DPRD Kota Palembang yang namanya D. Begitu. Ekstasinya ribuan ada, Jenderal. Ya. Ribuan ada, Jenderal. Ya, ada ribuan. Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana, Jenderal? Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Keenam tersangka selanjutnya dibawa ke BNN RI di Jakarta untuk pengembangan kasus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus anggota DPRD Palembang yang ditangkap tim gabungan BNN terkait penyalahgunaan narkoba, kita sudah terhubung dengan Ali Syaban, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Ali, terkait kasus hukum yang menjerat anggota DPRD berinisial D ini, tentunya kasus hukumnya akan diusut oleh pihak yang berwenang, namun dari DPRD apakah sudah dilakukan pemecatan ataupun memberi sanksi lainnya? Ya, kami selaku lembaga sejauh ini belum menerima surat resmi dari pihak kepolisian maupun BNN. Jadi kami masih menunggu surat resmi. Begitu, Mbak. Baik. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara diketahui inisial D ini juga pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Apakah sebelumnya dari pihak DPRD sendiri tidak mengetahui rekam jejak ini? Ya, sejauh ini kita tidak tahu, Mbak. Selama saya mengenal saudara D, beliau baik-baik saja dan seperti teman-teman yang lain, rapat juga sering datang, gitu, Mbak. Selama berinteraksi dengan D ini, Pak Ali tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan dari D ini? Sejauh ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan, Mbak. Makanya kami sangat terkejut dalam hal ini, kejadian ini. Juga kami sangat menyesalkan kalau memang betul-betul si D ini secara langsung terlibat. Karena selaku anggota DPRD itu akan menjadi suri teladan bagi masyarakat atau sebagai pemilihnya. Baik, Pak Ali, mengingat D ini sebelumnya juga merupakan residivis kasus narkoba, sebenarnya kalau untuk persyaratan menjadi anggota legislatif ini bagaimana, Pak, terkait dengan adanya kasus pidana sebelumnya? Ya, menurut pengalaman saya itu ada keterangan bahwa bersih dari narkoba ketika kita mau memenuhi persyaratan sebagai mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Mbak. Ada tes urin pada saat itu, Pak Ali? Tes urin pada saat itu tidak ada, Mbak. Baik, berarti juga tidak ada penyelidikan terkait dengan latar belakang ya, Pak ya? Tidak, tidak ada. Baik, inisial D ini ditangkap bersama istri dan 4 orang rekannya. Apakah Pak Ali sendiri mengetahui siapa 4 orang tersebut dan hubungannya dengan anggota DPRD yang tertangkap ini apa, Pak? Jauh ini saya tidak mengenal, Mbak.
Saya tidak mengenal siapa mereka. Berita di ini saja kita menerima beritanya sangat terkejut dan kaget, Mbak. Baik, Pak Ali, setelah nantinya mendapat surat ataupun sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, langkah selanjutnya dari DPRD seperti apa, Pak Ali? Ya, jadi dalam hal ini kita akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku, Mbak. Dalam hal ini tentu yang lebih berwenang fraksi atau partai yang bersangkutan. Apakah dari internal DPRD akan melakukan penyelidikan juga secara internal mengetahui karena diduga bandar dikhawatirkan anggota DPR ini juga memasarkan di lingkungan DPRD sendiri? Belum, Mbak, belum ada. Jadi kita sementara ini masih menunggu surat dan surat itu akan kita proses, Mbak. Proses melalui pimpinan DPRD, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Ali Syaban, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Pemirsa, polisi menetapkan oknum aparatur sipil negara sebagai tersangka setelah mencabuli bocah 8 tahun di Mamasa, Sulawesi Barat. Polisi juga telah menyita telepon genggam yang berisi rekaman video amatir perbuatannya. Setelah diperiksa intensif, polisi menetapkan seorang ASN berinisial BT sebagai tersangka pencabulan bocah usia 8 tahun. Pria yang berdinas di lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa itu mengakui perbuatannya dan menyatakan telah mencabuli korban sebanyak 3 kali. Sejumlah barang bukti disita, termasuk 1 telepon genggam berisi video rekaman perbuatan pelaku terhadap korban. Kami juga menyita 1 buah handphone, di mana dalam handphone ini terdapat video tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu yang tidak dengan sengaja divideokan, diabadikan oleh si korban ini. Atas perbuatannya pelaku kini terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Guzer Zainal, iNews melaporkan. Warga Rantau Panjang, Merangin, Jambi digemparkan dengan tewasnya seorang pria di tangan tetangganya sendiri. Tanpa alasan jelas, pelaku tiba-tiba menyerang dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Inilah video amatir saat seorang wanita menangis histeris melihat suaminya bersimbah darah. Burhanuddin, 45 tahun, dianiaya secara brutal oleh tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam. Belum diketahui alasan pelaku berinisial Z tega menganiaya korban. Menurut saksi mata, penganiayaan ini terjadi saat Burhanuddin tengah membersihkan halaman rumahnya seorang diri. Di saat bersamaan, pelaku Z menghampiri korban dan tiba-tiba langsung mengamuk menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Mendengar keributan, istri korban keluar rumah dan mendapati suaminya sudah tergeletak bersimbah darah, sementara pelaku langsung kabur usai menganiaya. Warga sempat mengevakuasi Burhanuddin ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangko, namun dalam perjalanan korban menghembuskan nafas terakhir akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Sendiri tidak ditemukan di warga masa. Sekarang yang telah terhancam sudah wafat atau meninggal dunia. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku Z yang kabur usai kejadian. Warga resah karena takut pelaku tiba-tiba kembali dan membahayakan jiwa mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa Gede Aryastina alias Jerings SID sempat diskors 2 kali. Sidang diskors karena tempat terdakwa menjalani sidang online tidak tertib. Meski tim kuasa hukum berharap sidang dapat dilakukan secara offline atau tatap muka langsung dengan hakim, sidang terdakwa kasus ujaran kebencian Gede Aryastina tetap dilakukan secara online. Terdakwa Jering sempat menolak, namun jaksa tetap membacakan materi dakwaan secara garis besar. Seusai menjalani persidangan online dari kantor Ditreskrim Suspolda Bali, terdakwa Jering buka suara. Ia meminta ungkapannya di media sosial dipahami secara utuh, bukan kata per kata. Jering berharap dapat menemukan keadilan melalui jalannya persidangan.
Intinya status saya yang dipermasalahkan itu tolong dibaca secara utuh, pahami substansinya, jangan hanya fokus di satu kata saja, tapi baca secara keseluruhan. Intinya saya menginginkan adanya diskusi. Sesuai dengan hukum di dalam. Udah itu aja dulu. Kepada kawan-kawan yang sudah support saya selama ini, saya ucapkan terima kasih yang paling dalam. Saya bersama istri, bersama keluarga, terima kasih kami yang paling dalam, dan mohon dibantu doanya agar proses berjalan seadil mungkin dan ya, hukum bisa ditegakkan dalam arti sebenarnya. Sidang jering akan kembali dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.